Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu dosen pengantar manajemen Ibu Fitri Ningsi Amalo, serta teman-teman yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan untuk kita semua. Pada hari ini, saya Afra Asyim Cidian yang berperan sebagai moderator dengan topik yang kami bahas, koordinasi manajemen. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Hadir di sebelah saya pemateri 1, Siti Hajar M. Tahir, pemateri 2, Syamsuddin Syamsuri, pemateri 3, Nur Safira Akadir, dan pemateri keempat saya sendiri. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri 1 untuk menjelaskan materinya. Terima kasih kepada teman saya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang bab 2 pembahasan. Di dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang arti dan pentingnya koordinasi. 2.1.1 pengertian koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk saling memberikan informasi, mengatur, menyepakati sesuatu sehingga masalah koordinasi tidak mengganggu tugas yang sedang berlangsung. Yang selanjutnya 21.1.2 pengertian koordinasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut G.R. Terry, ialah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan menyerahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmoni pada sasaran yang telah ditentukan. Yang kedua, menurut E.F.L. Bragg, ialah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keserasian yang semestinya diantaranya para anggota itu sendiri. Yang ketiga, menurut Franz, ialah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan. Adapun unsur-unsur manajemen itu ialah 6M. Yang pertama, manajemen membutuhkan men, yang artinya manusia. Yang kedua, material, seperti contohnya barang atau perlengkapan. Yang ketiga, monai, yang artinya uang. 4 metode, 5 mesin, 6 market atau pasar. Selanjutnya, koordinasi terdapat 2 jenis. Jenis yang pertama, koordinasi internal. Koordinasi internal dibagi menjadi 3, yaitu koordinasi vertikal, yaitu di mana antara yang diorganisasikan dan yang diordinasikan secara struktural. Yang kedua, koordinasi horizontal, di mana yang mengkoordinasikan mempunyai tingkat yang sama. Yang ketiga, koordinasi diagonal, di mana yang mengkoordinasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Jenis yang kedua yaitu jenis koordinasi eksternal. Jenis ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu koordinasi vertikal, koordinasi yang dijalankan oleh seseorang ke wilayah yang melakukan aktivitas pembangunan. Yang kedua, koordinasi horizontal, seorang pimpinan berhubungan dengan dinas lain yang dianggap dengan masalah pembangunan. Selanjutnya 2.1.3 pentingnya koordinasi di dalam
di organisasi. Pertama, untuk mencegah terjadinya kekacauan. Yang kedua, agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, agar sasaran dan prasaran dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, supaya unsur-unsur manajemen 6M, masing-masing individu harus saling membantu. Baik, pentingnya koordinasi di dalam organisasi hanya 4 saja yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya, untuk membuat koordinasi dalam organisasi dapat berlangsung dengan baik, maka dibutuhkan adanya pemberian wewenang yang sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Jika dalam organisasi harus terdapat the principle of coordination atau asas koordinasi, maka di dalamnya koordinasi sendiri harus memiliki sense of conversation, yaitu perasaan untuk bekerja sama. Yang selanjutnya 2.1.4 tujuan koordinasi. Yang pertama, 1. Untuk mengarah dan menyatukan sama tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya tujuan. Yang kedua, untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran. Yang ketiga, untuk menghindari kekosongan dan tumpang tinggi pekerjaan. Yang keempat, untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dan sasaran. Syarat-syarat dan manfaat koordinasi. Dalam melakukan koordinasi, tentu memiliki syarat-syarat yang mendukung jalannya koordinasi agar mencapai visi dan misi organisasi, yaitu 1. Sense of cooperation, perasaan untuk bekerja sama, dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang. 2. Rivalry, dalam perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. 3. Team spirit, tiap satu sama lain pada tiap bagian harus menghargai. 4. Esprit de corps, bagian-bagian yang diikut sertakan yang saling menghargai umumnya akan menambah kegiatan semakin bersemangat. Adapun manfaat koordinasi yaitu terwujudnya KIS, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta simplifikasi, supaya pencapaian tujuan organisasi itu diarah seefektif dan seefisien mungkin, menjadi problem solver di tiap-tiap masalah serta konflik seluruh pihak, memudahkan pimpinan di dalam melakukan sinergi dan juga integrasi, berjalannya tugas-tugas yang terdapat dengan pihak yang berhubungan pada saat keterkaitan dengan berbagai unit atau divisi semakin besar, maka semakin tinggi kebutuhan akan koordinasi. Mensupport pimpinan di dalam mensinergikan serta mengontrol perkembangan antara satu unit dengan unit lainnya. Supaya pimpinan itu dapat melakukan sinkronisasi kegiatan atau aktivitas fungsional dengan berbagai tujuan masing-masing unit yang berbeda demi terwujudnya tujuan bersama, seefektif dan juga seefisien mungkin dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Ruang lingkup koordinasi. Dalam manajemen, koordinasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, koordinasi dalam individu.
Berdasarkan ilmu manajemen organisasi, koordinasi individu tidak memiliki keterkaitan atau hubungan langsung dengan manajemen organisasi. Walaupun begitu, kemampuan suatu individu dalam mengatur ataupun menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak organisasi akan mampu memberikan dampak yang baik terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua, koordinasi antar individu dalam suatu kelompok. Koordinasi yang terjalin antar individu adalah salah satu kunci keberhasilan utama dalam suatu kelompok. Hal ini bisa terlihat dari suatu perusahaan atau tim olahraga dalam perusahaan tersebut yang terjalin dengan baik, mampu membuat kelompok tersebut bisa bekerja sama dengan baik. Mampu membuat kelompok tersebut juga mencapai tujuannya yang sudah lama dibuat. Yang ketiga, koordinasi antar kelompok dalam suatu perusahaan. Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai divisi yang bertanggung jawab pada bidang tertentu. Bentuk koordinasi yang terjalin antar divisi tersebut harus terlaksana dengan baik dan selaras agar berbagai proses kegiatan dan tujuannya bisa tercapai. Dan yang terakhir, koordinasi antar perusahaan. Hubungan yang baik dengan pihak luar sangat diperlukan oleh organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang sebelumnya sudah disepakati. Berbagai kegiatan koordinasi yang dilakukan dengan baik dengan pihak luar tentunya harus bisa terselesaikan dengan lingkungan eksternal itu sendiri. Koordinasi timbul sewaktu-waktu apabila suatu orang atau kelompok bertanggung jawab atas kesempurnaan suatu tugas. Apabila terdapat keadaan saling kebergantungan di antara kegiatan-kegiatan yang hasil efektif akan tercapai. Cara-cara mengadakan koordinasi. Yang pertama, memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang akan dicapainya. Yang kedua, mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuan sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama. Yang ketiga, mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran, dan sebagainya. Yang keempat, mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran. Yang kelima, membina human relations yang baik antara sesama karyawan. Yang keenam, manajer harus sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan. Yang terakhir, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan, koordinasi sesuatu yang penting dalam organisasi. Dengan berkoordinasi, suatu organisasi dapat menemukan titik permasalahan dan cara menyelesaikan suatu masalah agar mencapai suatu keputusan dan tujuan visi misi bersama. Di dalam koordinasi, setiap individu mengemukakan pendapat atau ide yang dijadikan pacuan pemecah masalah, sehingga yang mengadakan koordinasi yang akan menentukan kesepakatan, namun demi kepentingan bersama sesuai dengan syarat-syarat koordinasi itu sendiri. Saran: koordinasi merupakan suatu aspek penting karena di dalamnya terdapat sebuah komunikasi untuk memberikan sebuah wewenang dari atas kepada bawahan agar kegiatan organisasi tersebut berjalan dengan baik. Maka dari itu, diharapkan bagi semua wewenang, baik atasan atau bawahan, lakukanlah koordinasi atau pemberian wewenang terhadap masing-masing bagian wewenang dengan baik. Penulis menyarankan agar setiap organisasi saling berkoordinasi antara atasan dan bawahan demi berjalannya organisasi dan tercapainya tujuan organisasi. Baiklah teman-teman yang saya kasih, demikianlah hasil pembahasan makalah dari kami. Saya Afra Asmicidian sebagai moderator meminta maaf jika ada penyampaian kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman.
Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.